Bentar, banyak yang baru masuk. Oke, jadi merupakan sistem yang mengatur kerja dari organ-organ tubuh dalam memberi tanggapan ataupun dalam memberi respon terhadap suatu rangsangan. Nah, kemudian ternyata si sistem koordinator ini tidak berdiri sendiri, tapi dia itu ada 3 sub yang membantunya, yaitu apa aja? Yang pertama, dia itu meliputi yang namanya sistem saraf. Kemudian yang kedua, yang berikutnya adalah sistem indera. Dan yang berikutnya lagi adalah yang namanya sistem hormon. Jadi ada 3 organ yang saling berkoordinasi untuk membentuk yang namanya adalah sistem koordinasi. Yaitu sekali lagi ada sistem saraf, ada sistem indera, dan juga sistem hormon. Oke, sebelumnya ini udah Ibu record ya. Jadi nanti kalian sama Ibu dikasih linknya juga, hasil recordnya. Jadi kalau misalnya kalian mau buka lagi, ingat-ingat lagi boleh. Oke. Nah, tapi untuk hari ini kita cukup membahas mengenai sistem saraf aja. Oke, sistem saraf pada manusia. Oke, nah ini sebelumnya katanya sebelum ke sistem saraf, ternyata organisme itu perlu mengenali yang namanya perubahan dari suatu lingkungan. Nah, perubahan lingkungan itu dapat merupakan rangsangan atau stimulus katanya bagi organisme. Oke, selain rangsangan, selain stimulus, nama lainnya apa sih? Ada yang tahu nggak? Dari huruf I. Impuls. Impuls. Oke. Nah, ternyata sumber-sumber rangsangan itu dia bisa berbeda-beda. Yang pertama nih, kalau misalnya berdasarkan asalnya, si rangsangan tersebut ternyata dia dibagi menjadi 2. Ada rangsangan dari luar dan ada rangsangan dari dalam tubuh. Oke, Ibu pengen coba, siapa ya di sini? Coba Kanya ada Kanya. Ini videonya ini dong, dinyalain semuanya ya, biar ibunya gampang ngeceknya. Kanya, Ya. kalau mau sambil makan kayak Rizky boleh, nggak apa-apa. Oke, Kanya, coba menurut Kanya, rangsangan dari luar itu yang seperti apa sih, Kanya? Apa aja contohnya? Kalau dikagetin orang. Oh, kita liatin orang. Terus apa lagi? Ngagetin. Oh, ngagetin. Maaf, ngagetin. Terus? Terus, apa ya? Kalau kayak ngerasa dingin, panas. Oke, berarti bisa dari cuaca ya? Ataupun Ya. misalnya dari panas, kemudian dari suhu, kemudian dari yang lainnya sumber yang kita lihat seperti itu adalah rangsangan dari luar. Nah, kalau misalnya rangsangan yang dari dalam, Mbak, kira-kira ada di sini ada Kaila, coba Kaila rangsangan dari dalam tubuh kira-kira apa, Kai? Misalnya perubahan hormon gitu, Bu. Perubahan hormon. Ngapain, Apa Bas? lagi? Tuh kira-kira Rizky makan gara-gara apa tuh? Lapar. Agak Bevan background-nya autis soalnya. Nah, Rizky Gara-gara lapar, lapar, Bu. makanya dia makan. Nah, lapar itu juga merupakan suatu bentuk rangsangan. Nah, tapi rangsangannya dari dalam tubuh yang mengakibatkan akhirnya dia pergilah untuk mencari makanan ya. Tuh. Nah, yang berikutnya lagi, rangsangan kalau misalnya menurut jenisnya itu ada rangsangan jenis, kimia, dan fisik. Apa bedanya? Kalau misalnya rangsangan mekanis itu adalah contohnya misalnya berupa sentuhan atau misalnya berupa gesekan. Nah, itu adalah mekanis. Kalau yang kimia gimana? Kalau yang kimia itu misalnya berupa kayak yang tadi, misalnya ada rasa lapar itu, haus, kita mencium sesuatu, nah itu juga bisa. Kemudian kalau yang fisik gimana? Kalau yang fisik misalnya tadi dari suhu, misalnya, atau dari listrik, kayak gitu. Nah itu adalah rangsangan fisik. Nah di sini dikatakan, katanya, untuk kita itu bereaksi terhadap suatu rangsangan, nah tubuh kita itu dia memerlukan 3 komponen utama, yaitu yang namanya apa aja? Yang pertama ada yang namanya reseptor,
ada yang namanya sistem saraf, dan juga ada yang namanya efektor. Nah, sekarang siapa yang tahu? Kira-kira kalau reseptor itu apa sih contohnya? Reseptor. Mata. Selain mata apa lagi? Indra, Bu. Kulit, kulit, Bu, kulit. Kulit, Kuping. kemudian lidah, telinga, kemudian indera penciuman, hidung. Oke, jadi yang namanya reseptor itu adalah yang menerima rangsangan. Contohnya yang tadi sudah kalian sebutkan, atau kalau kita rangkum itu adalah yang disebutnya sebagai alat indera. Nah, kemudian nanti si reseptor tersebut sudah ditangkap nih impulsnya, dia akan dilanjutkan ke sistem saraf. Oke, dari sistem saraf kemudian nanti dilanjutkan lagi ke efektor. Nah, efektor di sini kira-kira apa? Alat gerak tubuh. Otot. Oh, oke. Alat gerak tubuh, alat gerak yang aktif ya. Contohnya adalah otot. Selain otot, kira-kira apa lagi? Kelenjar. Kelenjar, betul. Organ. Misalnya ketika kalian misalnya ngelihat Rizky makan gitu, itu kan sebetulnya ada sebuah rangsangan juga buat orang yang belum makan ya. Jadi lapar, akhirnya kalian mengeluarkan air liur, ngeces gitu ya. Nah, itu juga merupakan suatu bentuk asli. itu ya. Oke. Nah, yang berikutnya lagi. Aku nggak mau. Baru lihat makanannya. Baru lihat. Oke. Beneran ternyata. Kita lanjutkan. Hari ini saya kecilin dulu aja. Oke. Nah, yang berikutnya ternyata nih, yang namanya sistem saraf itu disusun oleh triliunan sel saraf atau nama lainnya adalah neuron. Oke. Jadi di dalam tubuh kita itu ada punya triliunan dari sel saraf atau neuron. Nah, ini adalah gambar dari neuronnya. Kalian udah ada gambarnya, udah kelihatan? Oke. Nah, sekarang kita lihat bagian-bagian dari neuron itu apa sih? Yang pertama, bagian dari neuron itu ada yang namanya badan sel. Nah, ini nih, yang saya tunjuk, ini adalah dia badan selnya. Di badan sel ini terdapat yang pasti ada sitoplasmanya, kemudian inti selnya, lalu ada yang butiran-butiran ini, di mana si butiran-butiran tersebut fungsinya adalah untuk mensintesis protein. Nah, namanya apa? Namanya adalah butir-butir misil. Apa ya dibacanya? Gimana tulisannya, Bu? Oh, itu Ini nih. sebelahnya. Misel. Misel, ya itulah pokoknya ya. Oke, nah itu. Kemudian, ternyata dari sitoplasma ini keluar tonjolan-tonjolan yang pendek. Yang adalah sebagai dendrit. Oke. Nah, di mana fungsinya adalah dia itu untuk menerima dan meneruskan impuls dari reseptor ke badan sel. Kemudian yang berikutnya lagi, ada di sini yang namanya tonjolan sitoplasma yang cukup panjang. Yang namanya apa? Yang namanya adalah nerit, atau nama lainnya adalah akson. Oke, fungsinya buat apa akson? Fungsinya adalah untuk menghantarkan impuls dari badan sel keluar. Keluar itu kemana? Bisa ke sel saraf yang lain, atau neuron yang lain, atau mungkin dia bisa sampai ke efektor. Itu. Jadi sekali lagi, bagian neuron itu ada 3 bagian utama. Ada badan sel, ada dendrit, dan ada akson atau neurit. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ternyata di bagian akson ini itu terdapat selubungnya nih yang warna ungu. Selubung-selubungnya. Nah, yang disebutnya adalah sebagai selubung mielin. Betul. Fungsinya buat apa? Fungsinya adalah untuk melindungi serabut saraf atau melindungi akson. Betul. Nah, kemudian di si selubung mielin terdapat nih yang warna hitam-hitam di sini. Ini adalah yang namanya sel swan. Jadi kalau sel swan fungsinya adalah untuk memberi nutrisi terhadap akson. Kemudian coba lihat, apakah seluruh akson ini terselubungi oleh yang namanya membran selubung mielin?
Enggak. Enggak ya, ada bagian yang tidak diselubunginya. Namanya apa? Namanya adalah transfer. Fungsinya buat Oh. transfer? Fungsinya adalah untuk mempercepat hantaran impuls. Oke, kita lanjutkan lagi. Di sini lihat lagi sekali lagi. Nah, kalau tadi yang sederhananya, nah ya mungkin ini cukup kompleks karena di sini terdiri dari beberapa serabut saraf atau neuron. Jadi yang kita punya itu ada triliunan ya si serabut saraf itu. Sekali lagi, jadi neuron ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ini badan sel, di mana badan sel ini terdapat ada nukleus. Lalu di sini tuh ada butir-butir nisel yang fungsinya adalah untuk mensintesis protein. Lalu di sini ada dendrit, dia itu penerima impuls yang pertama. Ada akson yang akan meneruskan impuls ke sel saraf yang lain atau ke efektor. Kemudian di akson tersebut diselubungi oleh selubung yang namanya selubung mielin. Kemudian di selubung mielin terdapat sel namanya sel Schwann yang fungsinya adalah dia untuk memberi nutrisi terhadap si akson. Kemudian juga ada bagian akson yang tidak diselubungi, yaitu yang namanya nodus transfer. Fungsinya adalah untuk apa tadi? Untuk mempercepat jalan impuls. Mempercepat jalannya impuls. Dan di bagian ujungnya ini ada yang kayak tombol-tombol ini yang disebutnya sebagai tombol sinaps. Atau bisa juga ada orang yang bilangnya adalah akson terminal. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang masuk ke yang namanya macam-macam sel saraf. Jadi macam-macam sel saraf itu dibagi 2, berdasarkan jumlah uluran sama berdasarkan fungsinya. Kalau misalnya berdasarkan jumlah uluran, itu disebutnya sebagai ada 3, neuron unipolar, neuron bipolar, sama neuron multipolar. Nah, sekarang neuron unipolar itu yang seperti apa? Nah, ini kalian lihat julurannya dari badan sel. Ini satu badan sel, dia mengeluarkan satu juluran. Nah, ini yang disebut sebagai unipolar. Kemudian kalau bipolar gimana? Kalau bipolar dari satu badan sel, dia mengeluarkan 2 juluran. Satu dendrit, yang satu lagi akson. Dan yang satu lagi yang multipolar apa? Di sini dari satu badan sel dia bercabangnya banyak dendritnya. Oke, seperti itu. Itu yang multipolar. Kemudian kalau berdasarkan fungsinya ada apa aja? Nah, ada neuron sensorik, ada neuron konektor, sama neuron motorik. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini, ini tulisannya masih sensorik ya. Ini harusnya kurang tepat. Harusnya adalah motorik. Nah, apa beda dari ketiganya? Kalau neuron sensorik, dia itu adalah menghantarkan impuls. Dari mana, Bu? Dari reseptor ke badan sel atau ke sel saraf yang lainnya atau ke sistem saraf pusat lebih tepatnya. Sekali lagi, neuron sensorik itu menghantarkan impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat. Kalau neuron konektor itu yang menghubungkan antara satu sel saraf sama sel saraf yang lainnya. Nah, kalau neuron sensorik itu adalah neuron yang menghantarkan impuls dari sistem saraf pusat ke efektor, baik itu ke kelenjar ataupun dia itu ke yang namanya otot, itu ya. Jadi itu adalah perbedaan antara neuron sensorik, neuron konektor, sama neuron motorik. Oke. Nah, berikutnya ini yang tidak kalah penting dan kalian harus pahami mengenai bagaimana sih jalannya impuls tersebut. Kan tadi impuls itu menjalar nih, mulai dari reseptor ke neuron. Dari neuronnya tuh gimana nih? Mulai dari dendrit ke badan sel, lalu yang terakhir adalah ke efektor. Nah, bagaimana prosesnya itu? Ternyata prosesnya itu mengalami 2 mekanisme atau 2 yang dilalui. Yang pertama, mekanisme jalannya impuls melalui serabut saraf. Ini salah ya, bukan neuron. Adalah akson.
Jadi sekali lagi, mekanisme jalannya impuls melalui serabut saraf atau akson. Nah, kalian lihat di sini. Di sini ini adalah dari akson tersebut, kemudian aksonnya saya perbesar. Oke, aksonnya saya perbesar, ternyata akson ini dia memiliki muatan. Di bagian luar membran, muatannya adalah apa ini? Positif. Positif. Di bagian dalamnya ini adalah bermuatan negatif. Nah, biasanya di bagian luar itu salah satunya yang mengisinya itu adalah yang namanya Na+. Oke, kemudian yang di bagian dalam itu salah satunya adalah K+. Bu, kan K+ itu berarti muatannya positif, tapi kenapa di sini negatif? Berarti konsentrasi K+ yang dalam itu lebih sedikit dibandingkan sama ion-ion negatif yang lainnya. Oke, nah kalau misalnya serabut saraf keadaannya ini, maka ini adalah polarisasi atau keadaan istirahat. Istirahat di sini maksudnya apa? Tidak ada yang namanya rangsangan. Oke, tuh. Nah, berikutnya, ketika ada rangsangan yang masuk, apa yang terjadi? Ketika ada rangsangan yang masuk, maka di sini rangsangan masuk ke sini, nanti muatannya akan bertukar. Kenapa dia bisa bertukar muatannya? Karena dengan adanya rangsangan itu menyebabkan permeabilitas membrannya ini dia menjadi membesar. Akibatnya ion Na yang tadinya di luar masuk. Nah, proses ini dikenal dengan yang namanya depolarisasi. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya, depolarisasi katanya menimbulkan potensial aksi dan daerah itu berpindah secara menjulur sepanjang perjalanan impuls. Lalu yang berikutnya, nah seiring perpindahan daerah, jadi dia itu kan merambat ya, dia berpindah sampai nanti ke ujung akson. Nah, ada bagian yang sudah ditinggal oleh si rangsangan tersebut. Nah, bagian yang sudah ditinggal, dia akan kembali lagi ke posisi yang semula. Maka Na-nya dia akan keluar lagi. Jadi nanti muatan di luarnya menjadi positif kembali, muatan yang di dalamnya kembali menjadi negatif. Oke? Nah, proses seperti ini dikenalnya dengan repolarisasi. Itu ya. Jadi ada 3 tahapan mekanisme jalannya impuls melalui serabut saraf atau neuron. Sekali lagi, pertama, tidak ada rangsangan, istirahat, berarti disebutnya Polarisasi. Kemudian ada rangsangan, pembalikan muatan dalam jadi positif, luar jadi negatif, namanya adalah depolarisasi. Kemudian yang berikutnya adalah apa? Kembali lagi ke susunan yang semula, di luar positif, di dalam yang negatif, itu adalah repolarisasi. Oke, itu ya. Nah, berikutnya lagi, ini adalah tahapan mekanisme yang kedua, mekanisme jalannya impuls melalui yang namanya sinapsis. Nah, sebelumnya Ibu tanya, ada yang tahu apa itu sinapsis? Wah, 10 menit lagi katanya ini. Bu, saya nggak tahu, Bu. Premium atau Bu? Premium, pengennya sih gitu. Oke. Nah, jadi sinapsis itu apa? Sinapsis itu adalah hubungan antara satu neuron sama neuron yang lainnya. Kita lihat dulu ke sini. Bentar, mana ini? Mana sih? Oke. Satya. Oke, kita lihat dulu ke sini ya. Udah ada whiteboard-nya di depan kalian? Oke, saya coba gambarin, tapi kalau gambarnya jelek, jangan marah ya. Marah. Nggak boleh.
Oke, bentar. Ih, diam dulu, mau gambar jadi deg-degan. Itu apa, Bu? Nah, ini apa kira-kira? Nah, ini adalah si sel saraf. Badan sel. Nah, si sel saraf ini, oke, yang pertama di sini nih yang saya gambar sekarang, ini adalah dia itu apa? Dendritnya. Dendrit. Oke, kemudian di sini ini apa? Badan Badan inti sel. selnya. Oke, inti Oh, sel iya. di sini di dalam badan sel. Lalu yang berikutnya ini adalah apa? Akson. Akson. Nah, tadi di bagian ujung akson itu ada bagian yang menggembungnya. Itulah yang disebutnya sebagai apa? Terminal. Akson terminal. Dan tentu saja di sini aja ada apa? Ada bagian dendrit yang lain. Nah, nanti hubungan antara akson terminal sama dendrit itulah yang disebut sebagai apa? Konektor. Sinapsis. Oke, kalau saya perbesar, ternyata nih wujudnya itu kayak gini. Ini adalah yang si ujung akson terminal. Kemudian, nah ini adalah si dendrit yang lainnya. Jadi ini ada dua neuron ya. Nah, kita lihat tuh. Yang ini adalah namanya prasinapsis. Oke. Nah, kemudian kalau yang ini, nah yang ini namanya adalah celah sinapsis. Kemudian berikutnya, kalau yang ini, nah yang ini adalah dia namanya postsinapsis. Oke, kita balik dulu nih pasca ke yang sinap sama, tadi. Bu? Kenapa? Sama pasca sinap sama. Sama, Atau sama beda, Bu? sama pasca sinap sama. Jadi postsinap sama pasca sinap itu sama. Oke. Nah, sekarang kita lihat dulu. Tadi kalau misalnya nih ternyata ada yang namanya impuls, maka nanti susunannya itu seperti ini kan, di luar muatannya negatif, di bagian dalam muatannya positif. Benar nggak? Ya. Betul. Oke. Nah, di sini sudah sampai di sini apa yang terjadi? Yang terjadi adalah perubahan dari impuls listrik menjadi impuls kimia. Impuls kimianya namanya apa? Impuls kimianya namanya adalah Neurotransmitter. Nah, neurotransmitter ini dia itu dihubungi oleh yang namanya apa? Vesikel sinapsis. Nah, ini vesikelnya. Nah, ternyata kalau misalnya nih ada rangsangan, lalu neuron transmitternya dia misalnya terbentuk, nah ini menyebabkan permeabilitas membrannya itu dia menjadi lebih besar. Akibatnya apa? Akibatnya nanti ada yang masuk. Siapa yang masuk? Yang masuk itu adalah Ca2+. Apa akibatnya kalau udah ada Ca2+? Ca2+ dia akan menggiring, dia akan mendorong si vesikel ini dia untuk mendekati membran prasinapsis. Kalau misalnya sudah mendekati membran prasinapsis, dia akan kabur si vesikelnya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah neurotransmitternya akan keluar. Jadi neurotransmitternya ada di celah sinapsis. Nah, lalu yang berikutnya lagi, ternyata di pasca sinapsis atau di pasca sinapsis atau post sinapsis itu terdapat reseptor. Nah, ini yang saya gambarin. Ini adalah reseptornya. Nah, nanti si neurotransmitter ini dia akan masuk ke dalam si reseptor-reseptor ini. Lalu dia akan berlanjut ke mana? Berlanjut ke bagian neuron yang lainnya. Nah, proses ini adalah penjalanan impuls melalui yang namanya sinapsis. Apa aja yang berperan? Satu, di sini ada apa? Neurotransmitter. Kemudian juga ada Ca2+. Itu ya. Oke, sebentar. Bu, mau nanya. Siapa?
Itu tuh permeabilitas membran atau pakai channel? Apa ini? Pindahnya, ionnya itu pindahnya Kenapa siapa pas ini teh? polarisasi. Nana. Oh iya, kenapa, Nak? Pas pindahnya yang polarisasi depolarisasi itu pakai channel atau pakai permeabilitas membran doang? Pakai permeabilitas membran, makanya si Na-nya dia bisa masuk. Oke. Oke, nah yang berikutnya, di sini penjelasannya yang tadi ya, jadi mekanisme penghantaran lewat sinapsis itu katanya pertama neurotransmitternya dihasilkan oleh sel saraf, nah ini neurotransmitter, kemudian yang disimpan di dalam vesikel sinapsis. Kemudian ketika impuls datang, membran prasinapsis meningkatkan permeabelnya sehingga CA bisa masuk. Nah, kemudian CA menyebabkan apa? Nah, ini terjadi peleburan, jadi vesikelnya bersatu sama membran, lalu neurotransmitternya dia keluar dan akan masuk atau diterima oleh reseptor. Kemudian impulsnya dilanjutkan ke sel saraf berikutnya. Oke. Bu, Nah, yang berikutnya sekarang ada yang namanya gerak biasa dan juga gerak refleks. Oke, Bu, aku mau nanya dulu coba. yang tadi. Siapa? Bevan. Oke, kenapa, Bev? Iya. Tadi bedanya kalau bedanya sinaps sama neuron konektor apa? Kenapa bedanya? Konektor ada Iya, beda. neuron konektor itu untuk Oke, kalau sinapsis itu adalah hubungannya Bevan antara satu neuron dari ujung akson terminal sama si den. Tapi kalau misalnya yang namanya neuron konektor itu adalah semuanya. Jadi ada satu neuron, si neuron tersebut dia menghubungkan misalnya antara neuron sensorik sama neuron motorik gitu. Jadi lebih besar lagi. Gitu deh. Oke, udah ya. Nah, sekarang ada gerak biasa dan gerak refleks. Ibu kangen dengar suaranya siapa ya? Di sini siapa aja sih? Saya, Bu. Ariel. Ariel tadi ibu udah ngelihat masuk atau ngelihat DJ, mana DJ? Bobo, Aku Bu. dari tadi, Bu. Aku udah lama. Ada DJ nggak? Udah. Ariel ada Bu, DJ. tapi nggak terlihat. Ya Allah, DJ. Pintar. Ya. Cuman belum masuk tadi. Oke, di sini ada Dava. Oke, Dava Muhammad. Ayo, Dava. Nah, Dav, coba Dav. Ibu pengen tahu, Dav. Apa sih bedanya antara gerak biasa sama gerak refleks, Dav? Kalau gerak refleks tiba-tiba. Gerak refleks tiba-tiba, oke. Kalau gerak biasa tidak tiba-tiba. Ya gitulah. Gimana? Refleks ya refleks. Oke, coba Dava dibantu sama soulmate-nya Raihan Budiman. Ayo Raihan Budiman. Aduh. Ayo Raibut, kalau gerak biasa contohnya gimana Raibut? Ini bentar lagi mati ya. Nanti kita masuk lagi. Ayo Raibut. Kalau gerak biasa contohnya kayak ya kayak nonjok. Boleh. Kalau Terus gerak kalau refleks, gerak refleks kaget. tonjokannya ya. Iya. Oke. Iya, ya. Beda narimanya.